Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Faya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat ligad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa fi amwalihim haqqum ma'lum lis-sa'ili wal mahrum. Shadaqallahul adzim. Jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Sebelum khatib melanjutkan khutbahnya, khatib berwasiat kepada diri pribadi khatib khususnya dan kepada jamaah umumnya untuk sama-sama meningkatkan keimanan serta ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan takwalah kita mendapat kedudukan yang mulia di sisi Allah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna akramakum indallahi atqakum." Dan takwalah merupakan bekal yang paling baik, sebaik-baiknya bekal untuk menuju akhirat nanti. Allah Subhanahu wa taala berfirman kembali, "Wa tajawadu fa inna khairaz zadi taqwa." Bahwa sebaik-baiknya bekal adalah bekal ketakwaan. Ini yang kemudian perlu kita perhatikan, perlu kita kemudian renungkan dan kita laksanakan untuk sama-sama berbekal diri untuk nanti, untuk kita menuju kehidupan akhirat kelak. Hadirin jamaah rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kenikmatan, keimanan, kesehatan, sehingga kita dapat melaksanakan sholat Jumat berjamaah di masjid yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya lah, sahabatnya, dan semoga sampai kepada kita selaku umatnya yang terus berusaha menjadi umat Muhammad sebenar-benarnya, yang sebenar-benarnya. Mudah-mudahan kita mendapat syafaat di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman sebagaimana kemudian yang tadi khatib sampaikan, wa fi amwalihim haqqum ma'lum lisaili wal mahrum. Dan di dalam hartamu itu terdapat sebagian hak milik orang lain. Ayat ini yang kemudian mendorong kita untuk berzakat dan infak dan sedekah. Tentu kalau kita lihat karakter manusia itu adalah innahu lihubbil khairi lasyadid, dan mereka sesungguhnya mencintai, manusia itu mencintai harta-harta mereka. Jadi pada dasarnya karakter manusia itu cinta harta. Namun Allah Subhanahu wa taala telah memberikan pelajaran kepada kita semua bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan satu kisah, satu cerita yang kemudian ini masyhur riwayatnya di kalangan kita, bahwa ada salah satu sahabat yang bernama Sa'labah. Pada saat itu dia adalah seorang pemuda yang miskin, yang tidak punya apa-apa, yang kemudian hanya berbekal ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun Sa'labah di tengah perjalanannya dia ingin merasakan kekayaan, merasakan rezeki yang banyak yang berlimpah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu Sa'labah kemudian meminta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk diberikan rezeki yang banyak. Ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menolak pada saat itu. Sehingga Sa'labah kemudian harus gigit jari dengan penolakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mendoakan dirinya agar supaya dia menjadi kaya raya. Namun Sa'labah tidak habis pikir. Sa'labah kemudian mengulangi ikhtiarnya. Dia mendatangi Nabi Muhammad SAW kembali
untuk meminta didoakan agar Salabah kemudian mempunyai harta yang banyak. Kemudian Nabi Muhammad SAW kembali menolak permintaan Salabah. Hingga kedua kali Rasulullah SAW menolak permintaan tersebut karena memang ditakutkannya Salabah ketika diberikan harta yang rezeki dia lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua kali ditolak, Salabah kemudian menghadap kembali kepada Rasulullah SAW. Pada saat itu permintaan Salabah dikabulkan. Salabah kemudian didoakan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi kaya, seorang yang mempunyai rizki yang banyak pada saat itu. Kemudian Rasulullah SAW mendoakannya dan dia mendapatkan satu unta dan satu kambing. Unta yang tadinya kurus-kurus, kambing yang tadinya kurus dia gemukkan. Kemudian dia kawinkan dengan kambing yang lain dan unta yang lain, sehingga pada satu ketika anaknya seperti ulat yang banyak di sekitaran Madinah tersebut. Tentu ini menjadi salah satu keberkahan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada Salabah melalui doa Rasulullah SAW yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Tentu Salabah kemudian fokus kepada bisnisnya untuk menernak unta dan kambing. Namun pada saat kemudian Salabah telah mempunyai kambing yang banyak, unta yang banyak, ternyata dia lupa terhadap Allah Subhanahu wa taala. Pada suatu ketika pada sholat Jumat Rasulullah SAW melihat Salabah masbuk. Dia terlambat datang sholat Jumat. Rasulullah SAW menegurnya dan kemudian Rasulullah SAW meminta dia untuk berzakat, infak dan sedekah kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada orang yang tidak mampu. Kemudian Salabah menolak. Dan ini yang kemudian menjadi salah satu pelajaran bagi kita. Sebetulnya dari cerita Salabah tersebut kita dapat ambil kesimpulan, kita dapat ambil hikmah bahwa belum tentu kemudian seorang yang kemudian miskin dianugerahi kekayaan oleh Allah Subhanahu wa taala dia mampu kemudian mengendalikan hartanya. Di satu sisi kita juga dapat mengambil pelajaran yang sangat berharga bahwa salah satu syariat yang kemudian Allah Subhanahu wa taala tetapkan di dalam Al-Qur'an yaitu sholat dan sedekah. Ini menjadi perintah yang kemudian selalu disandingkan satu sama lainnya. Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk mendirikan sholat, pasti di sampingnya ada wa atuz zakah. Aqimi sholat wa atuz zakah. Itu kemudian sering diulang-ulang di dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala ingin kemudian menegaskan bahwa Islam bukan hanya aspek ketuhanan saja. Islam bukan hanya hubungan dengan Allah saja. Tetapi Islam merupakan satu kesatuan yang utuh antara hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala dan hubungan kita sesama manusia. Tentu salah satu yang kemudian paling berat untuk kita keluarkan, kita laksanakan, mungkin saja sholat kita rajin, tahajud kita rajin, sunnah kita rajin, tapi tidak pernah kemudian mengeluarkan zakat, infak dan sedekah. Hadirin jamaah rahimakumullah, kita dapat belajar dari Salabah bahwa mencintai dunia itu terlalu berlebihan tidak baik bagi kita di akhirat nanti. Mungkin saja kita merasakan kenikmatan yang sangat indah di dunia dengan kekayaan, tapi Allah Subhanahu wa taala menyiksa kita di akhirat. Tentu ini tidak akan menjadi kenikmatan yang abadi. Dunia hanya sementara. Kemudian akhirat selamanya kekal, tidak ada ujungnya. Tentu ini menjadi salah satu yang perlu kita renungkan bahwa sebagian di dalam harta kita, sebagian yang Allah Subhanahu wa taala titipkan kepada kita itu terdapat hak orang lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 167, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ard. Artinya, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman,
Anfiku, nafkahkanlah di jalan Allah, min thayyibati, dari sebagian hasil usahamu, maka sabtum, dari sebagian hasil usahamu, wa mimma akhrajna lakum minal ard, dan dari sebagian apa yang telah bumi keluarkan untukmu. Jadi Allah Subhanahu wa taala, tentu kita tahu bahwasannya zakat itu ada yang dinamakan zakat pertanian. Yang ini kata Allah Subhanahu wa taala itu merupakan pemberian Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Maka manusia kemudian mempunyai kewajiban untuk memberikan sebagiannya kepada orang lain. Hadirin jamaat rahimakumullah, bahwa salah satu ciri ketakwaan kalau kita lihat dalam surat Ali Imran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wasari'u ila magfiratin mir rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin alladzina yunfikuna fis sarra wad dharra wal kadziminal ghaiz wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menafsirkan ketakwaan itu dengan dua dimensi. Yang pertama di dalam surat Al-Baqarah, dimensi ketuhanan. Yang kedua di dalam surat Ali Imran, yang merupakan dimensi kemanusiaan. Bahwa salah satu ciri-ciri orang yang bertakwa itu alladzina yunfikuna fis sarai wad dharra. Jadi mereka orang-orang yang menginfakkan sebagian rezekinya di dalam kesulitan dan di dalam kelapangan. Ini menjadi salah satu yang kemudian menarik, karena memang kalau kita lihat, ya mungkin saja diri pribadi khotib kemudian tidak bisa kemudian mengeluarkan infak saat lapang pun, apalagi saat susah. Nah ini yang menjadi tantangan kita semua, bahwa keimanan dan ketakwaan itu berupa menginfakkan sedekah di dalam keadaan lapang maupun sempit. Ini menjadi salah satu yang kemudian perlu kita perhatikan, karena memang Allah Subhanahu wa taala telah mencirikan orang-orang yang bertakwa itu mereka yang sering bersedekah, mereka yang kemudian bersedekah di saat lapang dan sempit. Maka dari itu saya rasa hari ini sudah dipermudah, kita sudah kemudian banyak diingatkan oleh lembaga-lembaga zakat yang berdiri. Tentu kalau di Muhammadiyah telah berdiri yang namanya Lembaga Amil Zakat Infak dan Sedekah Muhammadiyah, Lazismu. Ini sebetulnya pada hakikatnya bukan kemudian meminta-minta kepada para agniya, tetapi kita tahu bahwasannya lembaga-lembaga tersebut adalah menagih janji Allah Subhanahu wa taala, menagih syariat yang telah Allah katakan di dalam Al-Qur'an, bahwa Allah Subhanahu wa taala kemudian telah memerintahkan kita untuk bersedekah, berzakat dan sebagainya. Ini yang kemudian perlu kita keluarkan bagi orang-orang yang tentunya sudah pada batas zakat tersebut. Ini menjadi salah satu yang perlu kita perhatikan, karena selain sholat kemudian ada yang lebih penting, baik itu hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu ada dua hubungan, ada dua dimensi zakat itu. Yang pertama hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kedua adalah hubungan kita terhadap sesama manusia. Aqulu qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum